Halo warga istimewa, selamat datang di Suma Media. Beberapa hari ini warga Jogja dihebohkan dengan kasus korupsi, lebih tepatnya Kepala Dispertaru DIY Pak Krido diduga menerima gratifikasi tanah senilai 4,5 miliar. Beritanya banyak di mana-mana, ada di Harian Jogja juga mengabarkan, bahkan Pemda DIY juga sudah mengeluarkan surat resminya atau statement resminya. Ini sangat sedih ya, karena Jogja ini sudah UMR-nya rendah, pejabatnya korupsi. Aduh, saya sebagai warga Jogja ini jadi sedih. Cuman apapun itu, mari kita bahas kasus ini secara lengkap. Semoga pembahasan kali ini bisa runtut dan teman-teman semua bisa paham kronologi Pak Krido ini, bagaimana korupsi dan apa-apa yang akan dilakukan ke depannya. Sebenarnya Pak Krido ini merupakan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Ini ditetapkan sebagai pelaku korupsi penyalahgunaan tanah kas desa. Mungkin dari teman-teman belum paham kas desa itu seperti apa. Yang di luar Jogja mungkin juga belum tahu kas desa itu seperti apa. Tanah kas desa adalah salah satu jenis tanah desa yang digunakan untuk kepentingan umum, menambah pendapatan asli desa, dan menjalankan fungsi sosial. Tanah kas desa biasanya diberikan kepada kepala desa dan para perangkat desa menurut jabatannya, untuk dikelola sebagai upaya menjalankan pemerintahan desa. Tanah kas desa juga digunakan untuk pembangunan desa dan tidak jarang disewakan kepada warga desa untuk membantu perekonomian warga, sekaligus menambah pendapatan asli desa. Yaitu sekilas tentang tanah kas desa. Sebenarnya tujuan dan pemanfaatan tanah kas desa itu baik ya. Salah satunya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Cuman ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di tanah kas desa. Di antaranya mengalihkan izin kepada pihak lain, menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin, menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal atau hunian, menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan. Terus menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ini relate ya. Menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sedangkan Kepala Dispertaru ada di posisi ini sebagai perencana tata ruang Pemda DIY. Lalu biasanya yang sering digunakan, yang disalahgunakan itu menggunakan tanah desa sebagai rumah atau tempat tinggal atau hunian. Itu yang tidak boleh dilakukan. Terus untuk kronologinya, Pak Krido ini bekerja sama dengan Bapak Robinson. Pak Robinson kayaknya nggak ada fotonya di sini. Pak Robinson ini selaku Direktur Utama PT Destama Putri Sentosa. Selain dengan Pak Robinson, Pak Krido ini juga bekerja sama dengan Pak Agus Santoso yang merupakan Lurah Kepala Desa Catur Tunggal. Pak Lurah, Kepala Dinas Korupsi, ngajak Lurah. Aduh. Oke, jadi Pak Krido dan Pak Lurah dan Pak Robinson ini melakukan penyalahgunaan tanah kas desa di Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pak Krido berperan memuluskan jalan Robinson untuk membangun hunian di Desa Catur Tunggal menggunakan tanah kas desa seluas 16.215 meter persegi.
Terus Pak Krido menerima suap tanah kas desa. Suapnya itu berupa diberikan 2 bidang tanah di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, dengan luas sekitar 600 meter persegi dan 800 meter persegi, dengan harga ditaksir 4,52 miliar. Selain itu, Pak Krido juga menerima sejumlah uang yang diberikan secara bertahap oleh Bapak Robinson, dan berdasarkan perhitungan total nilai gratifikasi yang diterima oleh Pak Krido ini sekitar 4 miliar 4,731 miliar. Lalu selanjutnya Pak Krido terancam hukuman pidana penjara seumur hidup dan atau penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak 1 miliar. Sebenarnya penjara seumur hidup tuh kurang menurutku, karena ya di penjara masih bisa hidup gitu ya. Sementara ini denda maksimal 1 miliar dan penjara 20 tahun ini juga masih kurang, karena kan korupsinya 4,7, dendanya 1 miliar, masih ada sisa 3,7 miliar sebenarnya. Sebenarnya untuk hukuman yang bukan sebenarnya sih, kalau boleh saran kepada Kejati yang menangani kasus ini, saya usulkan kalau Pak Krido ini dijadikan satu contoh di mata kuliah atau di mata pelajaran anak SD SMP gitu. Satu contoh buruk tentang kepala daerah yang melakukan korupsi. Jadi nanti anak-anak yang sekolah itu ada membaca buku, terus di situ ada contoh kasusnya, ya kasih kasus Pak Krido ini, namanya nggak usah diganti Pak Budi, Pak Bambang, langsung tetap Pak Krido dengan nama lengkapnya, alamat tinggalnya, terus statusnya gitu. Ya nanti generasi-generasi muda itu tahu bahwa Pak Krido ini korupsi. Bahkan hal semacam itu bisa menjadi ini ya, hukuman juga untuk anak-anak dan para cucu-cucunya nanti. Jadi hukumannya tuh jangan cuma Pak Krido saja kalau bisa, tapi anak dan cucunya tuh ikut merasakan malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Pak Kridonya. Itu yang mungkin lebih cocok kayak gitu ya, daripada penjara terus denda. Korupsinya seberapa, bayar denda, masih sisa, masih bisa hidup foya-foya, masih bisa ke Jalan Magelang, jeduk atau ngapain gitu kan. Kalau hukumannya seperti itu kan kayak lebih pantas dan lebih kena ya secara kemasyarakatan gitu sih. Gitu. Terus dari pemerintah daerah DIY langsung merespon. Pak Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan bahwa Pemda DIY tidak akan memberikan pendampingan hukum apapun terhadap Krido. Apa yang dialami Pak Krido ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung karena tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Selain itu, Pemda DIY juga masih menunggu surat resmi dari Kejati. Setelah adanya surat resmi, Pemda DIY kemungkinan bakal menunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan tugas Kepala Dinas Pertaru. Hal ini supaya tidak mengganggu tugas dan kewenangan di Pertaru. Ini status Pak Krido di Pemda ini juga belum jelas ya, apakah dia dipecat, diberhentikan secara tidak hormat, dikeluarkan, atau dinonaktifkan atau dimutasi. Ini juga sementara belum ada info resmi dari Pemda DIY sendiri. Gitu.